Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirat, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, mensucikannya dari semua kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepadanya, serta bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah dan juga kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat, seorang nabi yang kita sangat berharap bisa diundang masuk ke dalam telaganya nanti di padang mahsyar. Dan nabi tersebut adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berdoa kepada Allah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, baik itu fitnah syubhat ya, fitnah keyakinan ataupun juga fitnah syahwat. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dari salah satu mukjizat yang beliau miliki adalah beliau menyampaikan kabar-kabar atau hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud ketika itu sedang berkumpul-kumpul bersama para sahabat, dan para sahabat sangat menikmati kebersamaan mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Ketika mereka dekat dengan Nabi, keimanan mereka itu stabil, keimanan mereka itu bertahan. Makanya kan seorang sahabat yang namanya Hanzalah, beliau mengatakan, kalau saya dekat dengan Nabi itu, surga dan neraka seakan-akan di depan mata saya. Artinya keimanan itu stabil kalau punya teman-teman yang baik, teman-teman saleh yang mengingatkan kita kepada akhirat. Maka dalam hadis tersebut para sahabat membersamai Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang fitnah-fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan muncul 3 fitnah yang harus diwaspadai tidak terjatuh terhadap fitnah tersebut. Yang pertama kata Nabi adalah fitnatu akhlas namanya. Dan yang kedua adalah fitnatu sarro. Pertama akhlas pakai ha, akhlas. Yang kedua sarro. Dan yang ketiga adalah fitnatu duhaima. Nah, ketika dijelaskan apa fitnah-fitnah tersebut, maka yang pertama fitnah akhlas adalah fitnah permusuhan, pertikaian, peperangan.
Orang-orang muslim berperang dengan orang kafir, atau bahkan orang muslim pun berseteru dengan muslim yang lain. Artinya darah begitu mudah untuk ditumpahkan di zaman itu. Di zaman kita, di saat media sosial sedang luar biasanya, kita dengar kabar-kabar ya, begitu mudahnya darah kaum muslimin ditumpahkan. Kita dengar berita-berita viral yang menyedihkan. Ada seorang yang menagih hutang, gak pulang-pulang, ternyata ketika dicari sudah meninggal dunia, dicor, dibunuh, dicor gitu oleh orang yang ditagih hutang itu. Kita mendengar di Ciamis berita yang menggemparkan, ada seorang bapak-bapak keliling kampung menawarkan daging kepada tetangganya, kepada Pak RT-nya. Ternyata yang ditawarkan adalah daging mutilasi istrinya sendiri. Kita berada di zaman itu. Ini masuk kepada fitnah akhlas. Di Sukabumi ada seorang anak muda yang la haula wala quwata illa billah. Dia tega membunuh ibunya sendiri dengan garpu tanah disebabkan ibunya tidak mampu membelikan motor untuknya. Itulah, darah begitu mudah untuk ditumpahkan. Kita berada di zaman itu. Kalau kita berada di zaman yang sudah kacau gila ini, kemudian kita tidak mendapatkan siraman rohani ataupun wejangan-wejangan, apa yang akan terjadi? Gersang hati kita gitu kan. Kemudian belum boleh jadi kita akan terjerumus kepada fitnah-fitnah yang ada. Nah, fitnah yang kedua adalah fitnatus sarra. Apa itu fitnatus sarra? Fitnah kesenangan hidup. Jadi orang begitu mencintai dunia, maka di zaman sekarang orang apa? Hidupnya itu apa? Memamerkan dunia. Ente outfitnya dari atas sampai berapa juta gitu. Ngapain kayak gitu? Itu orang di zaman sekarang begitu gila terhadap dunia. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan terjadi kepada kalian, tetapi justru aku takut Allah luaskan harta kepada kalian. Kalian berlomba-lomba mendapatkan harta tersebut, sebagaimana orang sebelum kalian pun berlomba-lomba dan kalian binasa disebabkan harta tersebut, sebagaimana orang sebelum kalian pun binasa dengan harta tersebut. Di zaman dulu ya, saya punya nenek kalau di kampung itu kalau makan itu ke gunung dulu cari kayu bakar, kemudian ketika berasnya itu kadang suka ada orang panen ya, tapi kan orang panen itu kan suka ngasih sedekah, gak dihabisin kan, dikasih ke orang-orang yang hadir ketika itu. Nenek itu kerjaannya gitu. Kemudian dijemur, kemudian digiling sendiri, kemudian dimasak sendiri. Itu orang di zaman dulu. Sekarang orang hidup dengan mudah. Gas mudah, rice cooker banyak, cuman punya modal uang lah di zaman sekarang. Tapi dengan kemudahan hidup, ujung-ujungnya lihat ibu-ibu makannya kebanyakannya online juga misalnya. Saya tidak mengharamkan itu, bukan, tetapi kita berada di zaman yang serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ternyata semakin dimudahkannya orang, ternyata semakin lupa terhadap akhirat. Gitu. Mungkin teknologi semakin canggih, tetapi ternyata keimanan semakin buruk. Itulah masuk kepada fitnatus sarra itu. Maka dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, hampir-hampir saja kalian umatku nanti di akhir zaman akan diperebutkan seperti orang-orang yang lapar memperebutkan satu makanan. Ibu bayangkan gimana, ada puluhan orang lapar, makanan cuma satu. Mereka ngapain? Saling berantem lah. Kita dipermainkan secara politik, secara ekonomi, dipermainkan oleh mereka. Umat muslim akan seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit sehingga kami diperlakukan seperti itu? Nabi mengatakan tidak, jumlah kalian banyak. Kalian banyak, tapi ternyata banyaknya kalian tidak memberikan arti. Kenapa? Karena Allah telah cabut rasa wibawa yang pernah dimiliki musuh kalian terhadap kalian. Dahulu para sahabat ditakuti, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka dihormati. Sekarang kaum muslimin, mana hormat-hormatnya kepada kaum muslimin mereka? Mereka malah berlomba-lomba ingin menjajah kita secara politik, secara ekonomi gitu kan. Makanya lihat negara-negara Islam
baik itu di Afrika ataupun di Asia, dicoba diganggu untuk dikudeta dan sebagainya. Itulah mereka, sudah tidak takut terhadap kita. Maka Nabi pun mengatakan, kenapa? Karena Allah pun tanamkan kepada kalian sifat wahan. Apa itu wahan? Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan benci terhadap akhirat. Itu masuk kepada fitnah salah itu. Dan terakhir adalah fitnatu duhaima. Apa itu fitnatu duhaima? Fitnah yang berhubungan dengan akidah. Orang ghazwul fikri, menyerang secara perang pemikiran sesat. Mereka mencoba memisahkan agama dari kehidupan manusia, masuk kepada fitnah ini. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 golongan di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Siapa yang 1 tersebut? Adalah orang-orang yang mengikuti cara beragamaku dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, maka ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan sedikit saling menasehati ya, ibu-ibu ya, tentang lelah atau capek yang kita miliki. Ibu-ibu pernah capek tidak? Pernah atau sering? Kalau pernah mah sekali-kali ya. Ini capek setiap hari, apalagi dengan rutinitas yang itu saja. Kadang perasaan manusia kita bosan, kok gini-gini aja kok hidup gitu. Perasaannya lelah. Cuman masalahnya setelah capek, setelah lelah, apakah capeknya kita menghadirkan kebahagiaan setelahnya, atau capek kita tidak menghadirkan kebahagiaan? Nah, itu pertanyaan masing-masing. Apakah setelah kita capek kita bahagia, atau setelah capek kita nggak bahagia? Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Dua-duanya, kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa ada orang yang capek bahagia, kok ada orang yang capek tidak bahagia? Kenapa? Maka jawabannya adalah karena capek yang 1 itu lillah, dan capek yang nomor 2 tidak lillah. Maka sudah, masalahnya selesai itu. Maka kajiannya selesai sudah itu. Materinya cuma di sana. Jadi kenapa dia bisa bahagia setelah capek itu? Karena capeknya dia itu ujungnya menjadi lillah. Gitu. Tapi kalau yang tidak lillah, maka dia tidak akan bahagia. Maka semua orang capek, penat, siapapun itu. Dan contoh orang yang capeknya lillah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu, kita coba urutkan ya, apa sih pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bukan hanya kepala keluarga saja, tetapi beliau pun juga adalah kepala negara. Beliau tidak mengurusi istrinya saja, atau tidak mengurusi istri-istrinya saja. 1 istri saja bikin pusing. Istilahnya ibu, 1 suami aja pusing gitu kan. Apalagi yang diurusi istri-istri yang banyak dengan karakternya yang masing-masing berbeda. Ibu nggak paham, dalam sirah Nabawi itu ada persaingan antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Aisyah punya kubu. Aisyah itu kubunya siapa? Hafsah, kemudian Saudah. Kubu satunya lagi itu Zainab bintu Jahash, ada Ummu Salamah di sana. Kemudian pas istri Nabi yang selanjutnya Safiyah bintu Huyai, setelah diperistri Nabi mendapati ini ada 2 kubu, saya mau milih yang mana kubunya gitu kan. Ternyata lebih cocok kepada kubunya Ummu Salamah. Kenapa? Lihat di sini, Hafsah pernah ngomong seperti ini kepada Safiyah, "Hei anaknya Yahudi," gitu. Maka Safiyah pun menangis gitu kan. Ketika menangis ditanya sama Nabi, "Kenapa engkau nangis?"
Kata Sofia, saya dibilang anak Yahudi sama Hafsah katanya. Nabi mengatakan apa? Justru itu kemuliaan bagi engkau. Engkau Hafsah, engkau Sofia, keturunan dari Nabi yang mulia, Musa dan Harun. Gitu. Maka akhirnya Sofia pun ditenangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketemu Hafsah dinasehati, nggak boleh seperti itu. Itu kan kepada madumu itu nggak boleh seperti itu. Lihat di momentum yang lain, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi di rumah siapa? Rumah Aisyah. Lagi gilirannya di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada kurir datang bawa makanan. Ketika ditanya dari siapa? Dari Zainab bintu Jahash, seorang istri Nabi yang selalu membangga-banggakan dirinya dengan apa? Kalian mah dinikahinya normal-normal saja. Saya yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat memerintahkan untuk menikahi Zainab secara tegas di dalam Al-Qur'an. Makanya Zainab begitu bangga dengan mengatakan, saya mah dinikahkan Allah, kalian mah normal-normal saja gitu kan. Maka Zainab pun mengirim makanan ketika itu Nabi di rumah Aisyah. Ketika makanan datang, apa yang terjadi? Ditumpahkan sama Aisyah, seperti itu. Maka ketika itu Nabi pun kan ngelihat Aisyah sedang marah di depan kurir kan. Maka Nabi mengatakan, undur, lihat, laqad ghadibat ummukum, ibu kalian sedang marah. Nabi mengurusi istri-istrinya, ibu. Satu istri itu berat, apalagi istri-istri yang banyak. Tapi intinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam capek gitu. Di satu sisi ya, tetapi luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun beliau capek dengan rutinitasnya, beliau selalu membantu urusan rumah tangga istrinya. Kalau lagi nggak kerja di luar, di rumah bantu cuci-cuci, bantu sapu-sapu, bantu ngangkat-ngangkat. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau capek, tapi beliau pun juga di siang harinya banyak mengurusi pemerintahan kan. Coba ibu bayangkan, di rumah capek, kemudian ketika di luar beliau ngurusin pemerintahan, politik, serangan musuh. Kadang ketika perang menjadi jenderal, kadang ketika ada permasalahan beliau menjadi seorang hakim. Capek nggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siang harinya capek nggak? Capek. Semua orang punya rutinitasnya. Tetapi yang luar biasanya di Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau capek, malam harinya bagaimana? Beribadah. Bentul. Kita mah laki-laki bengkak ngapain? Main futsal. Nabi SAW kakinya bengkak ngapain, Bu? Sholat malam. Dan ini Nabi ya sendiri ya. Nabi kalau Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang sholat bersama para sahabat, beliau normal biasa. Bahkan beliau ketika di sholat maghrib, isya, bahkan sholat pendek. Yang agak panjang itu ketika sholat subuh. Sholat duhur ya standar lah. Sholat asar setengah dari lamanya sholat duhur. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Bahkan ketika ada sahabat siapa? Mu'ad bin Jabal. Pernah dengar cerita ini? Mu'ad bin Jabal sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai sholat, Mu'ad pun kembali ke kabilahnya, ke kompleknya, ke klasternya. Tiba-tiba di klasternya itu ternyata belum dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, tiba-tiba mereka pun mengatakan, "Hei Mu'ad," karena Mu'ad kan salah satu murid inti Nabi dalam tilawah. Jadi Nabi punya 8 murid talaki tahsin Al-Quran. Tidak semua sahabat talaki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mu'ad salah satunya. Nah, makanya masyarakat pun mengeluh-ngeluhkan Mu'ad sebagai seorang imam yang bacaannya bagus. Akhirnya dimintalah Mu'ad mengimami mereka. Tetapi ternyata ketika sholat isya itu yang dibaca oleh Mu'ad apa? Al-Baqarah, ibu. Kira-kira kalau di Masjid Al-Mutmainnah yang dibaca Al-Baqarah gimana ini? Assalamualaikum, lihat pada kemana ini orang? Artinya ya memang harus disesuaikan kan dengan keadaan masyarakat di belakang. Nggak boleh egois seorang imam itu. Maka ketika Mu'ad mengimami membaca Al-Baqarah, ada satu orang yang memang dia capek, dia memisahkan diri dari jamaah. Jadi memisahkan diri caranya apa? Dia tidak membatalkan, udah saya batalin mulai dari awal, enggak.
Tapi dia ketika Mu'ad lagi baca Al-Baqarah, dalam hatinya membatalkan jamaah bersama Mu'ad, melanjutkan sendiri. Jadi ruku, i'tidal, sujud sampai assalamualaikum. Jadi ini datang kepada Nabi kisah ini, dan Nabi tidak menyalahkan orang ini, sehingga kadang kasus seperti ini diperbolehkan. Kita memutus jamaah di tengah jalan karena ada alasan yang dibenarkan. Apalagi kalau imamnya Al-Fatihahnya nggak benar, maka ketika itu si makmum sholatnya nggak sah. Yang penting itu Al-Fatihah ya, sisanya nggak. Al-Fatihah yang wajib benar bacaannya. Kalau Al-Fatihahnya salah, kita di belakang. Saya pernah sholat di Ancol pantai ketika sholat kan, ketika itu nggak ada imam rawatibnya kan, tiba-tiba ada satu bapak maju, tiba-tiba Al-Fatihahnya amburadul. Gimana hukum sholat saya gitu kan? Maka ketika itu saya membatalkan jamaah bersama bapak itu. Cuman kadang mata masyarakat yang tidak berilmu kadang fitnah, ini orang sholatnya kok memisahkan diri. Karena takut fitnah tersebut, saya pun dalam hati membatalkan sholat berjamaah, tetapi secara gerakan bareng bersama mereka. Gitu. Ini orang berilmu seperti itu, paham keadaan gitu kan. Nah, kembali kepada kisah Mu'ad tadi, bahwa Mu'ad pun bacanya Al-Baqarah, orang tersebut pun membatalkan jamaah dan melanjutkan sendiri. Setelah selesai, datang seorang kepada Mu'ad. Hei Mu'ad, tadi ada orang sholatnya seperti itu. Mu'ad ketika itu mengatakan, itu orang munafik kayak gitu sholatnya tuh, gak mau ngikutin imam kayak gitu. Akhirnya orang yang dicap munafik ini pun dengar, hei fulan, antum dicap munafik sama Mu'ad bin Jabal. Dia gak terima, dia pun mendatangi Nabi dan mengklarifikasi, ya Rasulullah, saya dicap munafik sama Mu'ad ya Rasulullah. Akhirnya Mu'ad pun dipanggil sama Nabi. Kemudian ditanya, Mu'ad betulkah seperti itu? Iya. Kemudian diklarifikasi sama orang tersebut, ya Rasulullah, saya ini capek, siang hari kerja, nyiram kebun, luas kebunnya itu. Orang di zaman sekarang kalau nyiram kan pakai selang juga enak. Saya nyiramnya, ambil ember, siram, mundur lagi, siram. Tiba-tiba saat Isya, Mu'ad bacanya Al-Baqarah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Maka saya pun membatalkan. Bukan saya munafik ya Rasulullah, saya capek. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'ad, hei Mu'ad, apakah engkau orang yang suka membuat gara-gara fitnah kepada orang? Kalau sholat berjamaah tidak seperti itu. Itu kalau bersama jamaah. Tapi kalau sendiri gimana? Iya, terserah kita kalau sendiri mah. Makanya lihat Nabi SAW ketika di siang harinya capek dengan rutinitasnya. Tadi sebagai seorang suami yang mengurusi istrinya, sebagai seorang ayah yang mendidik putri-putrinya, putra-putrinya, kemudian sebagai seorang jenderal, pemimpin negara, sebagai seorang hakim, capek beliau itu, ya kan? Tapi di malam harinya beliau beribadah, sholat tahajud yang tadi kata ibu betul, dalam hadis Muslim disebutkan sampai kakinya bengkak seperti itu. Kemudian juga kenapa bengkak kaki Nabi ketika sholat malam? Karena apa? Kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam tidak lewat dari 11 rakaat. Nah, yang berarti sholatnya lama, bukan lama, lama sekali ya. Makanya di sini lihat, saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah salat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang di belakang ngikut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini tahajud kalau dilakukan secara berjamaah boleh tidak? Boleh, karena hadis-hadis menunjukkan itu. Cuman para ulama mengatakan Nabi melakukan ini jarang-jarang dengan para sahabat, jadi dilakukannya sesekali aja, boleh. Tapi kalau dirutinkan tahajud selalu bersama-sama, sebaiknya dihindari gitu. Tapi saya sampaikan hadisnya banyak. Sama seperti Ibnu Abbas kan, Nabi sedang sholat malam, Ibnu Abbas ketika itu hadir, tetapi salah, berdirinya di kiri. Maka Nabi ambil Ibnu Abbas kemudian diputar ke kanan. Nah ini
menunjukkan gerakan-gerakan yang memang ada alasannya itu diperbolehkan. Gitu. Kita lagi sholat nih, tiba-tiba anak kita nangis, kita pun bingung, anak sholat gitu kan. Secara hukum ngambil anak kemudian digendong itu diperbolehkan karena keadaannya memang darurat. Kita lagi sholat, tiba-tiba misalnya ada HP bunyi, apa yang terjadi? Kalau misalnya sholatnya sendirian sih bertahan dengan bunyinya sih nggak masalah. Cuman ketika misalnya sholatnya bareng berjamaah tiba-tiba bunyi HP, maka sudah keluarkan HP kemudian silent kan, langsung ambil silentnya aja udah gitu. Gerakan yang sesingkat-singkatnya kalau bisa. Jangan sampai HP-nya udah buka kodenya, kemudian lihat pesannya, dilihat dulu pesannya kemudian ini berlebihan, bisa membatalkan kalau seperti itu, gitu kan? Nah, jadi cerita ini Hudzaifah bercerita, saya sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Faftataha al-Baqarah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian melanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian Hudzaifah yang di belakang mendengarkan Al-Baqarah itu. Kemudian Hudzaifah pun mengatakan dalam hatinya, kayaknya Nabi akan ruku di ayat yang ke-100 kayaknya nih. Ternyata setelah lewat ayat yang 100, bablas, lanjut terus gitu kan. Kemudian Hudzaifah pun melewati ayat yang ke-200. Kata Hudzaifah, ruku di sini nih. Ternyata enggak sampai habis Al-Baqarah, Ibu. Bayangkan berapa ayat? 286 ayat, dan di sini disebutkan apa? Faqara'aha mutarassilan, dibacanya itu secara pelan-pelan dan tartil. Kira-kira berapa jam itu? Oh, luar biasa. Kita mungkin, saya pribadi baca Al-Baqarah, baca 1 juz bisa setengah jam atau 40 menit misalnya. Maka kalau misalnya Al-Baqarah kan 2 juz setengah ya, 2,5 juz. Maka mungkin 2,5 jam satu kali rakaatnya itu. Gimana coba Ibu? Siangnya capek loh beliau tuh, malamnya beribadah dengan luar biasa. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, kemudian beliau pun rukunya pun juga sangat lama. Rukunya sangat lama. Ibu kalau ruku ngapain coba? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh dengan wa bihamdi boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Sebanyak apa misalnya? 10 kali masih kuat, 20 kali masih kuat, 30 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali gimana? Panjang sekali. Kemudian setelah itu bangkit kembali, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan i'tidalnya pun lama, sujudnya lama, kemudian duduknya lama, sampai berdiri. Ya mungkin Hudzaifah mengatakan mudah-mudahan rakaat yang kedua suratnya pendek. Ternyata yang dibaca Ali Imran. Makanya di riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, ya, sampai dikatakan apa? Ketika ada seorang sahabat bermakmum kepada Nabi di salat malam, sampai dia mengatakan, saya mau berhenti, capek gitu kan. Sampai seperti itu. Artinya apa? Itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah capeknya itu beliau bahagia atau tidak? Padahal capek, Bu. Kenapa bisa bahagia? Perasaan itunya, lillahnya, luar biasa. Semua orang di dunia itu capek. Semua orang dengan aktivitasnya. Apa dalilnya? Surat Al-Balad ayat 4. Coba apa Al-Balad ayat 4? Ada yang hafal, Bu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi kabad. Makanya nih
ada beberapa anak-anak itu yang kasihan ketika saya ngajarin privat anak-anak SD Bu ya. Jadi hafalannya diamanahkan ke saya. Cuman kasihan anak-anak itu. Kenapa? Ya hafalannya belum lancar tapi dipaksa untuk masuk di juz yang lain. Jadi juz 30 belum lancar, dipaksa ke 29 karena kurikulum sekolahnya. Juz 29 pun dia pun nggak lancar, pindah ke juz 28. Akhirnya apa yang terjadi? 30-nya dia nggak bisa, 29-nya nggak bisa, 28-nya lagi bisa-bisanya karena lagi fokus di sana. Tapi ketika nanti sudah hilang kurikulumnya, sudah nggak ada lagi tuntutan di sekolah, hilang semuanya. Apalagi ayat banyak yang mirip-mirip. Seperti misalnya ini sering salah itu anak-anak itu. Dari apa? Dari surat Al-Takatsur. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Apa lanjutannya? Kita sih bilangnya gitu. Anak-anak tuh alam naj'alil arda mihada wal jibala aud. Karena ayat An-Naba sama. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kita masih bilangnya kalla law ta'lamuna ilmu. Banyak ayat yang mirip seperti ini sehingga ketika baca, lah kok kesini saya, kok kesini ayat. Itu kasihannya orang yang bukan kasihan sebetulnya. Kalau memang dia dipelajari bisa, fokus bisa. Oh surat ini jangan sampai pindah ke yang lain gitu. Nah, maka tadi seperti tadi, laqad khalaqnal insana fi saya bilangnya al-balad bukan at-tin. Maka yang betul adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ini siapa yang mengatakan ini siapa? Allah sudah mengatakan manusia itu capek, sudah. Di sini manusia. Siapa manusia? Orang kaya lah. Emang orang kaya nggak capek Bu? Capeknya ngapain dia? Cari duit. Orang kaya bingung itu. Kalau lagi musim THR bingung dia. Kalau pegawai ya, pegawai itu ada jam kerja, jam 5 dia pulang, di rumah dia ngapain? Istirahat dia. Tapi kalau bos setelah pulang dari rumah, dari kerjaan ngapain di rumah? Mikir bisnisnya kemana arahnya, mikir ke sini, ini perlu dilakukan. Pusing jadi orang kaya, pusing. Semuanya Allah mengatakan semua manusia, baik dia orang kaya atau orang miskin, orang tua, anak muda, capek nggak? Orang tua capeknya apa? Jalan dikit, aduh, capek. Anak muda capeknya tuntutan hidup, harus punya rumah, harus punya mobil, harus anaknya sekolah dan sebagainya, capek Bu. Gitu. Siapa lagi? Pejabat. Pejabat gak capek emang? Capek. Ibu aja ngurusin anak di rumah berapa Bu? Saya anaknya 4 nih. Luar biasa ngurusin. Anak 4 kalau lagi murojaah ya pas maghrib, saya sih ngajar terus, jadi istri yang handle semuanya. Jadi ketika murojaah anak 3, murojaah yang satu TK, yang satu SD lagi. Kemudian ketika murojaah bareng-bareng, yang sini lagi murojaah, ini godain lah, ini nangis lah, ini minta makan. Saya nggak terlalu banyak ngalamin itu, karena saya ngajar. Ketika lagi libur, anak bilang, ayah mau belajar sama ayah, ayo. Ternyata luar biasa ya kamu dia, sabar luar biasa ngurusin anak, gitu. Ngurusin anak aja tuh capek Bu. Apalagi pelajaran-pelajaran yang memang sulit gitu misalnya. Lurah capek nggak? Lurah ngurusin segimana orang? Sedesa, sekelurahan misalnya. Camat? Bupati? Kabupaten, gubernur? Presiden capek. Pejabat capek mereka gitu kan. Semua orang capek dengan urusannya. Kemudian apa lagi misalnya? Ustadz capek nggak? Jamaah capek nggak? Bang Ustadz nggak capek Bu? Capek. Saya sangat hormat sama ustadz-ustadz yang luar biasa itu. Saya aja kadang 3 kali ngisi aja sehari capek Bu. Apalagi mereka yang
pagi duha sampai jam 9, 10 pindah lagi, 10 pindah lagi jam 1 pindah lagi jam 4 maghrib lah, luar biasa itu. Capek itu Bu. Belum lagi bukan hanya sebatas menyampaikan, perlu belajar. Emang para ustadz nggak belajar Bu? Belajar, harus nyiapin sesuatu, perlu. Maka semua orang capek, tapi kalau capeknya jika seandainya tidak dibawa untuk lillah, maka tidak akan membawa kebahagiaan. Yang ujung-ujungnya membawa kejenuhan dan membawa ketidakbahagiaan. Maka semua orang capek. Kemudian pertanyaannya lagi, tadi kan semua orang capek. Sejak kapan manusia capek? Sejak kapan? Itu Ibu ya. Saya pulang ya Bu ya, karena Ibu udah pada pinter-pinter gitu. Sejak lahir pun juga capek. Capeknya gimana Ustaz? Lihat, anak yang besar gitu keluar, mohon maaf, dari lubang yang kecil. Berjuang dia keluar, ibunya berjuang, anaknya berjuang. Setelah keluar, apa yang terjadi? Dia pun berjuang lagi. Berjuang menetek, mohon maaf. Setelah netek apa? Dia belajar untuk tegak kepalanya, belajar untuk merangkak, belajar untuk berjalan. Dari jalan, memang belajar jalan mudah Bu? Dia jatuh, berdiri lagi, dia jatuh. Setelah itu tumbuh gigi. Biasanya kalau tumbuh gigi dibarengi dengan apa? Panas. Dari mulai lahir manusia itu capek Bu. Ketika sudah dewasa, ketika masih remaja, ini makanya anak SD saja sekarang dia kegiatannya berangkat pagi jam 6:30, pulang jam berapa? Capek, masih kecil aja udah capek. SD, SMP, SMA, setelah SMA kuliah dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Setelah kuliah selesai ngapain? Cari kerja. Kadang gajinya kecil, kadang tidak cukup, kadang rintangannya, kadang bosnya rese katanya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah cari kerja, nikah, dapat istri, awalnya bahagia, ternyata setelah menikah terbongkar wataknya, harus sabar gitu kan. Kemudian punya anak, kapan nggak capeknya sih Bu? Setelah mati, orang ketika meninggal dunia masuk kuburan, ditanya pertanyaan malaikat munkar nakir, capeknya? Setelah itu dibangkitkan matahari sedekat apa? 1 mil, dalam satu riwayat 1 mil, ada yang mengatakan 1 jengkal. Intinya panas sampai keringat bercucuran, menunggu ribuan tahun. Setelah itu ngapain lagi? Setelah itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab ngapain lagi? Dibagi kitab, dibagi lembaran-lembaran. Setelah itu ngapain lagi? Melewati jalan as-sirat, jalan yang ketika itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada bara api. Capek. Kapan nggak capeknya? Nah itu jawabannya. Makanya ada seorang anak muda pernah mendatangi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang dari jauh ya, ibu-ibu ya. Datang dari jauh dan dia mengatakan jitu kamin Khurasan. Saya datang dari Khurasan. Khurasan itu mana? Iran. Iran di zaman dulu bagus. Artinya akidahnya benar. Makanya kan Imam Muslim kan dari Iran, dari Naisaburi. Naisaburi itu Iran. Kalau Imam Bukhari dari Uzbekistan, dari Bukhara gitu. Iran di zaman dulu setelah ditaklukkan oleh para sahabat, oleh Umar bin Khattab, bagus akidahnya. Tapi kan sekarang sudah berubah menjadi Syiah. Syiah yang mengkafir-kafirkan sahabat, yang mereka mendewa-dewakan Imam Ali dan Husain. Maka lihat, dia mengatakan ini, ji'tuka min Khurasan, wahai Imam Ahmad, saya datang dari Khurasan, dari Iran. Imam Ahmad di Irak, Iran sama Irak. Maka dia mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, qasadtuka min Khurasan, as'aluka an mas'alatin. Saya datang jauh-jauh demi bertanya satu pertanyaan. Apa itu? Kata Imam Ahmad, sal. Apa itu pertanyaannya? Dia mengatakan apa? Mata yajidul abdu ta'mar rohah. Kapan seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat? Kapan istirahatnya sih kita? Capek. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Inda awali qadamin yada'uha fil jannah. Ketika kaki sudah melangkahkan di surga, itulah rasa penatnya,
rasa capeknya, lelahnya selesai. Sebelum kakinya melangkah surga, capek semuanya. Makanya kita semuanya capek, Bu. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa menjadikan capeknya kita itu lillah, yang menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi ketika kita mau menjadikan capek ini lillah, ada 3 syaratnya. Yang pertama, capeknya harus dalam kebaikan. Itu yang pertama. Capeknya harus dalam kebaikan. Yang kedua, capeknya harus ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, capeknya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu 3 syarat ini harus ada semuanya, jangan salah satunya doang. Harus semuanya bersinergi, bersinambungan. Oke, nah yang pertama, capeknya harus dalam kebaikan. Kita paham Bu ya, mana yang namanya kebaikan, mana yang namanya keburukan, paham ya? Karena Allah pun sudah memberikan secara fitrah, hati manusia secara fitrah mengetahui mana kebaikan, mana keburukan. Kebaikan itu sesuatu yang sejalan dengan fitrah, keburukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Nabi mengatakan apa? Istafti qalbaka, minta fatwalah kepada nuranimu. Karena nurani itu mengetahui kebaikan dan keburukan. Cuman orang yang sudah nuraninya itu sudah tercampur, teracuni dengan maksiat, biasanya fitrahnya itu agak menghilang. Atau fitrahnya ada, cuman dia tidak mau mengikuti nuraninya. Maka capeknya kita kalau mau bahagia, mau lillah, harus capek yang di dalam kebaikan, ya. Contoh gini. Maling capek nggak sih, Bu? Ya capek, jam kerjanya di jam 1, Bu. Jam kerjanya kita bukan jam 1. Dia capek, dia mengintai, kemudian dia belajar maling itu. Dia belajar dari seniornya, kalau maling digini nih caranya gini. Dia belajar, dia capek dia. Mending kalau nggak ketangkap gimana? Belur. Ibu belurnya maksudnya belur gitu. Bapak belur. Itu kalau maling biasa ya. Kalau koruptor capek nggak, Bu? Capek dia. Awal dari main golf gitu kan. Terus ada orang yang mendekati, kemudian ngobrol masalah ini, ada hadiah, ternyata ketika dibuka ternyata suap atau lain sebagainya. Capek nggak? Capek. Ada yang melihat gak? Hati-hati. Dan sebagainya. Was-was dia. Tapi ketika dia tertangkap tangan, apa yang terjadi? Ketawa-ketawa aja, Bu. Bangga pakai baju itu kuning itu, baju oranye itu. Kalau maling biasa ketangkap apa? Bonyok, babak belur. Kalau koruptor, nah, itulah dunia. Keadilan hanya untuk orang miskin. Untuk orang kaya, mereka punya power, punya sesuatu yang bisa menghalangi mereka dari keburukan. Tapi intinya, koruptor capek, maling capek, pezinah capek. Emang orang berzinah nggak capek? Capek dari gunjingan masyarakat, capek melawan nuraninya. Nuraninya paham bahwa perbuatan saya ini salah, dan dia melawan hati nurani, nggak bahagia dia, tapi tetap dia jalani itu. Maka tadi bahkan orang kafir pun juga capek ya, orang kafir capek. Maka kalau mau kita bahagia ataupun lillah, capeknya harus capek dalam apa? Kebaikan. Seperti ibu-ibu ini, ibu-ibu misalnya ngaji nih hari Rabu,
Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sehingga saling menjadi saksi satu sama lain, Bu ya. Nanti pada hari kiamat muslim menjadi saksi satu sama lain. Meskipun tadi sebelum dia menginjakan kakinya di surga, ketika itu kaum muslimin lupa kepada siapapun. Makanya Allah menyebutkan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari ketika seseorang lupa dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dari ibu kandungnya, dari anak-anak kandungnya, kemudian dari semua orang dia melupakan itu. Kenapa? Karena yang ada nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Tapi ketika dia sudah menginjakan kaki di surga, ketika itulah baru dia ingat keluarganya. Makanya ada hadis yang menceritakan tentang seorang anak yang soleh ketika sudah berada di gerbang surga, dikatakan kepadanya, wahai hambaku, masuklah ke surga. Dia mengatakan, tidak ya Allah, saya menunggu. Nunggu siapa? Orang tua saya. Orang tua saya belum ada ya Allah, belum ketahuan di mana. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, cari orang tuanya di mana. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, orang tuanya ternyata ada di dalam neraka. Maka Allah mengatakan, angkatlah dia, masukkan orang tuanya barengan sama anaknya. Nah, itu anak yang soleh seperti itu bisa menggandeng orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi tentu dengan izin Allah ya. Kalau Allah melihat bapaknya ternyata orang kafir, ya Allah nggak izinkan. Kalau Allah tidak berkehendak dengan orang tuanya untuk diberikan syafaat, maka Allah tidak akan memaafkan dia. Tapi intinya, nanti ketika orang sudah menginjakan kakinya di surga akan ingat terhadap saudara-saudaranya. Bahkan mungkin teman-teman pengajian, maka Allah mengatakan, hambaku carilah orang-orang yang engkau berikan syafaat masuk ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Allah, ketika ke dalam neraka nanti ada muslim-muslim yang dia menengok neraka, dilihat-lihat mana orang-orang, kemudian dia mengatakan, itu temanku ya Allah, dulu ngaji bareng di Al-Mutmainnah, itu orangnya rajin dan sebagainya, kami dulu saling melakukan kebaikan bersama-sama. Maka seorang mukmin bisa saling memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, Ibu. Ngaji capek nggak? Capek. Yang jalan kaki, yang nyiapin sesuatu, belum saya mau ngaji, anak saya mau sekolah, nyiapin bekalnya dulu untuk anak-anak, sebentar lagi mau jemput anak-anak, saya pun mau jemput anak-anak sebentar lagi. Maka semuanya capek. Tapi kalau ngaji, kalau capeknya dalam kebaikan, itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Tapi kalau capeknya bukan dalam kebaikan, dia akan bahagia dia. Contoh misalnya siapa? Dia tuh, Bu. Ibu pernah dengar ada raja pop dunia, siapa itu? Gak usah disebutkan namanya. Bagaimana matinya dia? Dia matinya apa? Overdosis obat bius. Kenapa? Karena dokter ngasih apa? Dokter ngasih obat tidur. Pertama kalinya dosisnya rendah, lama kelamaan dosisnya ditambah. Ternyata obat tidur nggak mempan, dikasih apa? Obat bius. Pengen tidur aja pakai obat, Bu. Ibu mah, kita mah nempel di kasur aja ngorok langsung gitu kan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia raja pop dunia. Orang mengidolakannya, orang mengeluh-ngeluhkannya. Tidur AC nyaman, duit banyak. Apa yang dikeluhkan, Bu? Ini gak bahagia karena capeknya bukan dalam kebaikan. Kita dengar anak-anak muda zaman sekarang lagi gandrung-gandrungnya sama K-pop lah, artis-artis Korea lah. Coba lihat artis-artis Korea, mati-matinya gimana, Bu? Gimana? Tahu dari mana bunuh diri, Bu? Pengikut semua ya. Banyak saya baca kabar-kabarnya, mati bunuh diri, masih muda 23 tahun mati bunuh diri. Padahal kan apa coba? Dia terkenal, duitnya banyak gitu kan. Tetapi kenapa? Karena capeknya bukan dalam kebaikan. Maka kalau mau bahagia, capeknya harus dalam kebaikan. Contoh lagi apa? Orang haji, Bu. Capek nggak? Siapa yang sudah pernah haji? Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan yang bagi yang sudah pernah haji. Yang belum pernah haji,
Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita melaksanakan haji. Tidak ada yang tidak mungkin Bu ya dari sisi Allah ya. Kenapa? Orang kalau kita lihat orang kebanyakan haji orang miskin atau orang kaya Bu? Kenapa mampu mereka? Karena hidayah dari Allah, undangan Allah. Orang yang kaya raya duitnya banyak ketika disuruh haji, bentar Pak, hati saya belum pas. Apa sih gunanya haji kalau saya masih bermaksiat? Itu orang mengatakan seperti itu. Kalau suruh jalan-jalan ke Amerika, ayo. Ke Jepang, ayo. Cina, ayo. Duitnya banyak. Tapi ketika disuruh haji, apa dia bilang? Belum siap. Hatinya belum siap. Padahal kan harapannya apa? Ketika engkau haji, mudah-mudahan mendapat pengalaman spiritual sehingga membuat engkau berubah jadi orang baik gitu kan? Tidak harus menunggu jadi orang baik. Nak, Allah perintahkan hijab kepadamu. Ntar ya. Daripada saya pakai hijabnya nanti marah-marah ataupun nggak senang, kan nggak pas. Nantilah nunggu apa? Nunggu siapnya pakai hijab. Kapan siapnya gitu kan? Banyak yang bilang seperti itu. Makanya lihat di sini, orang pergi haji capek nggak? Capek. Nunggunya, kadang kita nunggunya sampai berapa, yang biasa itu sampai puluhan tahun gitu kan. Setelah berangkat haji, kita pun datang ke sana bukan bersaing, artinya ramailah gitu kan. Kemudian berdesak-desakan lah. Yang biasanya enak di rumah, di sana kepanasan karena rata-rata musim haji itu ada di musim panas. Ketika antri toilet, bisa bayangkan di waktu subuh antrinya berapa jam itu? Capek nggak mereka? Capek Bu. Tapi kalau capeknya dalam kebaikan, insya Allah akan membawa kebahagiaan. Tapi kalau capeknya nggak dalam kebaikan, nggak akan dia bahagia. Orang konser capek nggak? Yo, kalau lagi konser tuh hawanya panas, pengen berantem aja gitu, kata orang katanya gitu, bukan pengalaman. Artinya apa? Ketika konser dia duduk bareng-bareng, bergesek-gesekan lah, kadang berantem lah, capek nggak? Capek. Bayangkan coba konser jutaan manusia, dia pengen ke toilet, gimana caranya itu? Pengen ke toilet, lagi asik-asiknya di depan, pengen ke toilet, gimana caranya? Susah, capek, dia tahan-tahan, dan pada saya nanti tempatnya diambil orang, saya tahan-tahan. Capek mereka, tapi capek mereka bukan dalam kebaikan, sehingga tidak menghadirkan kebahagiaan. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Ada orang yang melakukan keburukan tapi kelihatan bahagia kok Ustadz. Tuh orang yang dugem-dugem, ketika dugem ketawa-ketawa dia, senyum-senyum, itu bahagia tidak Bu dia Bu? Tuh orang lagi mabok Ustadz, dia bahagia kayaknya, senyum-senyum aja dia. Pahamilah bahwa yang namanya kebahagiaan tidak bisa diukur hanya sebatas dengan senyuman saja. Karena kenapa? Kita orang beriman. Ya. Kita orang beriman, kita mengimani firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Thaha ayat ke-124. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita yakini ini. Apa artinya? Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari hukum-hukum Allah, dia mengikuti syahwat dan nafsunya dalam keburukan-keburukan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit, hatinya sempit, sulit hatinya, gak bahagia dia. Orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, orang-orang yang bermaksiat, hatinya tidak akan pernah bahagia dan tidak akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mereka yang ditunjukkan itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan semu, palsu senyumnya mereka, dengan joget-jogetnya mereka, dengan minuman keras mereka, dengan zina mereka.
palsu senyumnya itu, mereka melawan hati nurani. Ketika seseorang melawan hati nurani, tidak ada kebahagiaan dalam dirinya itu. Maka lihat juga ayat-ayat yang lain, Allah menjanjikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Seperti di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang dia beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Maka kalau kita ingin capeknya lillah dan bahagia, pertama cari aktivitas capek-capek di dalam kebaikan-kebaikan. Ngurusin suami kebaikan gak, Bu? Iya, kan surganya ibu di mana sih, Bu? Ridho suami. Tapi ketaatan kepada suami, perintah mereka harus sesuai dengan koridornya. Ketika suami memerintahkan keburukan, maka tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepadanya. Suami mengatakan misalnya, "Mah, ayo kita mau kondangan. Mama harus cantik ya, soalnya ada teman papa yang teman SD gitu kan, cantik ya." Kemudian wajib gak taat kepada dia dalam hal ini? Kemudian ketika dia datang, "Lah kok mau nggak dandan gitu kan?" Bahkan nggak boleh dandan untuk orang lain misalnya. Kemudian suaminya mengatakan apa? "Saya nggak ridho, nanti kamu masuk neraka karena saya nggak ridho." Seperti itu. Apakah seperti itu? Enggak, karena keridhaan dia bersumber dari kemaksiatan. Kita membutuhkan ridhonya secara umum, tetapi ketika dia nggak ridho disebabkan kita tidak mengikuti dia dalam kemaksiatan, maka ini nggak masuk ke dalam kriteria keridhaan yang membawa kepada surga. Tapi intinya, suami adalah surganya seorang istri. Maka Nabi SAW ketika ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Bagaimana posisimu di mata suamimu?" Dia mengatakan, saya menunaikan hak-haknya sesuai dengan kemampuan saya, semaksimal saya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisimu di suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Nah, jadi mengurusi suami kebaikan bukan? Kebaikan. Maka kalau capeknya ibu dalam ngurus suami, ini kebahagiaan gitu. Kemudian ngurusin anak kebaikan gak, Bu? Kalau capeknya ibu dalam ngurusin anak, itu kebaikan. Anterin anak, kadang harus anak gadis yang diantar-antar kuliahnya. Saya masih punya jamaah ketika anaknya sudah kuliah, masih diantar-antar ke Depok, di UI Depok, masih diantar-antar. Padahal capek di rumahnya, dia ngurusin ibunya yang sudah sepuh, tapi dia bolak-balik tetap nganterin anaknya, luar biasa, capek. Tapi nasihati bahwa capeknya ibu dalam kebaikan harusnya membawa kepada kebahagiaan gitu. Nah, kemudian panitia kajian, capek nggak? Capek. Tapi karena ke dalam kebaikan itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Tapi tadi syaratnya ada 3, nggak boleh cuma ada 1. Karena kadang ada orang melakukan kebaikan tetapi dia nggak bahagia. Jadi perlu ditambah syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang pertama kebaikan. Kita sudah buang keburukan-keburukan, kebaikan. Yang kedua ikhlas. Ini bersedekah kebaikan enggak? Kebaikan. Kalau kita sedekah yang itu merupakan kebaikan tetapi tidak ikhlas karena Allah, bahagia enggak dia? Kenapa?
Karena ketika dia bersedekah mengharapkan sanjungan pujian dari orang. Ada orang kelihatan miskin, kemudian kita pun ingin memberikan sedekah, dikasih sedekah. Orang miskin ini nggak punya adab, dia ambil kabur dia. Si orangnya lah, terima kasih, nggak apa, nggak ngomong apa-apa ente. Besoknya orang tersebut datang lagi mengharapkan dengan wajahnya sesuatu. Dalam hatinya apa? Kemarin aja nggak bilang terima kasih, emang mau saya kasih? Saya nggak akan kasih. Itu tidak bahagia dia beramal karena minta pengakuan dari orang seperti itu. Makanya apapun amalan, kalau dia mengharapkan pengakuan dari manusia, tidak ikhlas, nggak akan bahagia dia. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apa? Tentang karakteristik penduduk surga. Apa? Surat Al-Insan ayat ke-9. Ini amanah saya sampai setengah 11 Bu ya. Setengah 11 ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insan ayat 9, saya peringkas. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Apa kata penduduk surga, karakteristik penduduk surga? Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu, kepada kalian karena mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan balasan yang setimpal atau ucapan terima kasih. Itu orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dia dipuji, tidak dipuji, diaku dan tidak diaku, kualitas amalannya itu sama, tidak berubah sama sekali. Itu orang yang ikhlas ya. Ibu-ibu sering ngasih makanan ke tetangga kan Bu? Ya pernah lah gitu kan. Ngasih rantang ke tetangga gitu kan. Isinya apa? Jengkol. Dari kampung kita bawa makanan spesial kampung mudik, kemudian kasih ke tetangga. Ternyata tiba-tiba tetangga pulanginnya itu nggak dicuci dulu, kosong melompong misalnya. Setelah ibu-ibu mengatakan, nggak sopan tetangga, cucilah apa minimal gitu. Sudah nggak dicuci, nggak ada, kosong juga gitu kan. Ada harapan untuk ada timbal balik gitu kan. Saya kan sudah ngasih makanan khas saya ke kamu, kok kamu baru pulang kampung nggak ngasih ke saya? Lah, apaan ini? Nah, seperti itu Bu. Kalau kita beramal ternyata ada embel-embel mengharapkan balasan, atau kita mengharapkan pengakuan, maka ini nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ikhlas itu kan susah. Makanya para ulama sampai mengatakan tidak ada satu amalan hati yang paling susah untuk saya perbaiki kecuali keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami, Ibu ya. Suami tugasnya mencari nafkah, membimbing, membina keluarga, dan perlu dinasihati suami, "Mas, Pak, kamu itu cari uang itu pahalanya besar loh. Bukankah Nabi mengatakan 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan fi sabilillah, dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu sebagai nafkahnya, mana pahala yang paling besar?" Kepada keluarga. Makanya, "Mas, kasih saya uang, itu pahalamu ke saya," gitu kan. Nah, saya ada seperti itu. Jangan sampai Mas ngasih sedekah ke masjid rajin dan bahagia, tapi ngasih nafkah ke saya, ngasihnya cemberut seperti itu. Jangan Mas, sini, saya adalah pahala terbesarmu di antara semua infakmu yang ada. Harusnya suami paham seperti itu. Gitu, kasihan banget. Kemudian orang yang mencari nafkah seperti jihad fi sabilillah, pahalanya besar. Tapi misalnya suami nih, tiba-tiba ngasih sama istri, "Mah, nih uang bulanan." Kira-kira ngasihnya mingguan, bulanan, harian Bu? Harian. Jujur banget di harian. Misalnya nih, "Mah, uang bulanan, uang mama," misalnya. Kemudian si istri bilang terima kasih nggak? Ibu sering bilang terima kasih nggak? Ya, bilang alhamdulillah, terima kasih suamiku, terima kasih gitu kan. Bilang seperti itu. Tiba-tiba suami ini istrinya nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa. Kemudian dia mengatakan, "Lah,
bilang terima kasih sama saya, awas saja nanti pekan depan saya kurangi aja jajannya. Kalau seperti itu berarti suami ketika ngasih nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena baik dia diaku, dibalas, disanjung tidak akan pengaruh, gitu kan? Layaknya gini, saya sering nasihati hadis tadi. Hadis apa? Hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu istrinya di rumah, pekerjaan rumahnya. Misalnya ada suami capek kerja, Senin sampai Jumat kerja. Hari Sabtu Ahad dia harus memanjakan, membuat istrinya menjadi ratu misalnya, dengan dibantu kerjaan rumahnya dibantu. Tiba-tiba setelah semuanya dia merasa saya sudah berbuat baik, pagi-pagi saya bantu ajak anak-anak jalan, biarkan dia istirahat, Instagraman lain sebagainya misalnya. Kemudian di siang harinya pun saya ajak makan keluar supaya nggak masak lah di hari Sabtu Ahad itu misalnya. Kemudian lain sebagainya, ketika malamnya dipijitin lah. Tiba-tiba si istri itu dia judes, ketus, kemudian nggak bilang terima kasih, nggak bilang apapun, justru feedbacknya buruk. Kalau suami nggak ikhlas, dia akan mengatakan, nyesal saya bantuin kamu, ternyata kamu kelakuannya seperti ini sama saya. Itu yang nggak ikhlas. Tapi kalau suami itu ikhlas, mau kamu seperti itu, saya bantuin kamu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengharapkan sanjungan kamu. Itu kalau ikhlas. Tapi mudah nggak seperti itu, Bu? Itu suami ya, dibalik sama ibu. Sekarang ibu nih, saya balas dendam sama ibu nih. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk suami kerja, gitu kan. Setelah dibantuin pagi-pagi kerja, kemudian disiapkan bajunya, disetrika bajunya, dan sebagainya. Pokoknya di khidmah lah, dilayani secara maksimal. Ternyata suami marah-marah, ketus. Ternyata suami nggak pulang-pulang, gitu kan. Main futsal sama temennya, main badminton lama-lama. Tiba-tiba dia mengatakan, awas kau ya, saya besok gak siapin baju lagi, gitu kan. Gak siapin. Nah itulah kalau beramal tidak ikhlas karena mengharapkan balasan atau mengharapkan sanjungan dari orang seperti itu. Orang ikhlas itu, baik dia diaku ataupun tidak diaku, maka dia akan sama. Makanya untuk menjadi bahagia, lakukan kebaikan-kebaikan, capeknya dalam kebaikan. Kemudian kebaikan yang kita lakukan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bahagia, ngikutin Al-Quran dan hadis, Bu ya. Capeknya kita berbicara sesuai dengan Quran hadis ya. Kita berzikir sesuai dengan Quran hadis ya. Kita khidmah sama suami sudah sesuai dengan Quran hadis ya khidmahnya. Karena kenapa? Sumber kebahagiaan kita itu Al-Quran dan hadis. Nabi mengatakan, inni taraktu fikum amroini, saya tinggalkan dua hal kepada kalian yang jika seandainya kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, akan bahagia. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat pejabat-pejabat, lihat orang-orang yang diberikan urusan-urusan masyarakatnya, rakyatnya. Mereka setiap tahun membuat peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan baru. Mungkin tujuannya untuk kebahagiaan rakyatnya kan? Dibuat peraturan untuk kepentingan rakyat. Tapi seiring berganti presiden, seiring berganti pejabat, apa yang terjadi? Revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi. Tapi kalau Al-Quran dan hadis, ada yang merevisi nggak, Bu? Kenapa? Iya, karena itu kebahagiaan mutlak. Sudah benar itu semuanya, nggak ada yang salah. Makanya kalau ibu mau bahagia, ikuti Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lelah dunianya, capek dunianya, tetapi berakhir dengan istirahat dan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang ada yang sedih itu apa, Bu? Lelah dunia, capek dunia, lelah akhirat, capek akhirat. Itu yang ditakutkan oleh kita. Saya melihat
Orang-orang sudah miskin, tidak sholat juga, ucapannya kasar juga, mencuri pula. Dunianya dia sulit, akhiratnya sulit juga, gitu kan? Maka sedih yang seperti itu. Maka mudah-mudahan capeknya kita menghadirkan kebaikan-kebaikan dan pahala. Hadis terakhir yang dulu pernah saya sampaikan juga, saya sampaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar, fayusbagu fin nari sibghatan, thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Akan dihadirkan seseorang yang paling nikmat dari kehidupan dunia. Siapa itu? Orang kaya misalnya. Orang yang kalau jalan-jalan pakai jet pribadi, namanya dieluh-elukan, datang disambut dengan karpet merah dan lain sebagainya misalnya. Tetapi dia capek dunia karena dia meraih dunia tersebut. Tetapi amalannya sedikit untuk akhiratnya, kebaikannya sedikit. Akhirnya dia pun dicap sebagai penduduk neraka dan Allah pun lemparkan dia, bukan dilemparkan, celupkan dia ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Maka dia pun berteriak histeris, menangis, sakit. Kemudian setelah dicelup, Allah tarik lagi. Allah mengatakan, apakah engkau pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan hidup? Dia mengatakan, tidak ya Allah. Mana semua memori indahmu yang dahulu dunia? Engkau diidolakan, followersmu banyak sampai jutaan. Kemudian engkau pun dipuji-puji, dieluh-eluh, duitmu banyak, tidurmu nyenyak, makanmu bebas, kemudian punya kendaraan-kendaraan yang mewah. Mana memori-memori indah tersebut? Semuanya hilang karena satu celupan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dicelupkan buang, bagaimana dengan ditenggelamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Capeknya dunia tapi berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, didatangkan orang yang paling susah di kehidupan dunia. Siapa orang yang paling susah? Apakah orang yang ketika dia menikah sampai dia meninggal dunia ngontrak terus, dia nggak punya rumah karena prinsipnya dia daripada punya rumah riba, mending baik ngontrak saja. Kemudian dia kadang ketemu sama pemilik kontrakan yang baik, kadang suruh pindah dadakan, kadang kasar, lain sebagainya, capek dia. Apakah orang yang paling sengsara di kehidupan dunia itu adalah orang yang ketika dia berjuang mencari nafkah dengan terik panas matahari, gorengan, jualan gorengan, dia jualan sesuatu, tiba-tiba ada orang nyerempet dia, kemudian jatuh dagangannya, orangnya kabur, dia pun menangis melihat hartanya, modalnya hancur seperti itu. Apakah orang yang paling sedih di dunia itu adalah orang yang ketika punya orang tua sakit perlu dirawat, datang ke rumah sakit, ditolak, disuruh pulang oleh rumah sakit karena tidak ada jaminan, tidak ada kartu kesehatan dan sebagainya? Apakah orang yang paling sengsara itu adalah orang yang ketika datang ke sekolah mencoba mendaftarkan anaknya, ditolak dia karena nggak ada biaya untuk sekolahnya? Kita nggak paham. Capek dia menghadapi dunia seperti capek dia. Akan tetapi karena amalannya, karena kesolehannya, karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, maka ternyata dia pun dicap sebagai penduduk surga. Kemudian dia pun dicelupkan ke dalam kenikmatan surga. Kemudian dia pun merasakan ketenangan, kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama itu. Maka Allah mengatakan kepada dia, hambaku, apakah pernah dalam memorimu, dalam ingatanmu, engkau merasakan keburukan-keburukan? Padahal dunianya buruk, memori dunianya itu buruk. Dia dikucilkan, dihina, bajunya lusuh, HP-nya jadul, orang miskin, memori buruknya itu banyak. Tetapi karena celupan surga, dia mengatakan, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah merasakan sedikit pun kesulitan, kelelahan dan kecapean yang ada.
Maka ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengkabarkan, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu datang dari dapur membawakan makanan dan minuman untukmu, kabarkanlah untuknya bahwa Allah menyampaikan salam untuk Khadijah, dan juga saya Jibril menyampaikan salam untuk Khadijah, dan kabarkan kepada Khadijah Allah sudah siapkan untuknya istana di surga, yang di dalam istana tersebut tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada penat, semuanya kebahagiaan yang ada. Maka mudah-mudahan lelahnya kita, capeknya kita menghadirkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf yang selebar-lebarnya. Nah, ada ini satu, ini hadiah, hadiah sebentar. Ini hadiahnya yang mana? Ini semuanya. Oh, sama ini juga, Bu. Quran juga. Nah. Baik. Siapa yang mau bertanya dulu, Bu? Nah. Waalaikumsalam. Kayak suaranya saya kenal ini. Ahlan. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Endang. Ibu Endang ya. Ahlan, Ibu Endang. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga keluarga Ustaz. Amin. Ibu pun semuanya demikian. Ustaz, ini ada 3 pertanyaan Ustaz ya. 3 pertanyaan. Yang pertama, jika seorang wanita telah masuk sholat, terus ada uzur sakit, kemudian ditunda setengah jam, tetapi pada saat mau sholat tiba-tiba haid. Nah, apakah sholat yang tadi itu perlu diqodho di waktu yang telah bersuci gitu ya? Terus yang kedua, ketika kita sedang kajian, apakah boleh bisa kita berzikir, Ustaz? Berzikir? Ya. Kemudian yang ketiga ini, apa hukum wanita umroh tanpa mahram? Sekitar Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan pertama, ketika seorang akhwat dia sudah masuk waktu sholat, ya, sholat misalnya zuhur, kemudian dia sudah masuk di sana dan dia pun mau sholat, ternyata dia hentikan ataupun dia nggak jadi sholatnya karena ada uzur yang lain, tapi ternyata setelah itu dia haid. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah mengqodho sholatnya untuk yang ditinggalkan itu ketika dia sedang bersih. Kenapa diqodho? Karena dia sudah ada waktu untuk sholat, tetapi ternyata tidak jadi sholat, gitu. Maka dia harus mengqodhonya nanti ketika dia bersih. Ada sebagian ataupun justru ini pendapat jumhur ulama, ya, Bu ya. Jumhur ulama itu mengatakan seperti ini. Kalau seseorang itu dia ketika haid itu dia haid di waktu zuhur, kemudian dia belum sholat di waktu zuhur tersebut, apa yang harus dia lakukan nanti ketika bersih? Jumhur ulama mengatakan nanti ketika bersih dia harus mengqodho zuhur dan asar. Jadi bukan zuhurnya doang, asarnya pun juga dia harus mengqodho. Kenapa? Karena asar dengan zuhur itu adalah sholat yang bisa dijamak, sehingga ketika dia berhalangan di zuhur, secara hukum pun asar pun juga bisa dia laksanakan di zuhur. Ini sebagian ulama, tapi bukan sebagian lagi, ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Paham nggak, Bu? Jadi ketika ada orang haid di waktu zuhur, kemudian dia belum sholat, nanti ketika bersih yang dia qodho bukan zuhurnya saja, tetapi zuhur dan asar. Tetapi sebagian ulama mengatakan cukup zuhurnya saja, karena ketika asar dia belum mendatangi asar, belum masuk asar, kenapa harus diqodho asar? Tapi sebagian ulama mengatakan diqodho karena asar itu sholat yang bisa digabung dengan zuhur, gitu. Tapi amannya yang mana? Dua-duanya pendapat ulama, Bu ya. Jadi ada yang mengatakan zuhurnya saja, ada yang mengatakan zuhur asar. Tapi yang paling aman adalah zuhur dan asarnya dilaksanakan, begitu. Kemudian yang kedua, berzikir. Ketika kajian Ustaz boleh berzikir enggak? Nah, berzikir hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menurut ilmu hukumnya apa?
Hukumnya apa? Wajib. Pertama, ketika bisa digabungkan antara berzikir dengan menuntut ilmu, silahkan. Kan zikir itu banyak. Zikir itu ucapan subhanallah, alhamdulillah misalnya. Ketika misalnya si ustadz membicarakan tentang kenikmatan-kenikmatan, maka dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Silahkan, tidak masalah. Tetapi jika seandainya zikirnya tersebut membuat dia kehilangan konsentrasi di dalam memahami apa yang disampaikan, ini berbahaya. Itu doang. Berbahayanya apa? Ya barangkali ketika dia fokus zikir, dia menyampaikan suatu hukum, ternyata yang dia dapat bertolak belakang dengan apa yang bisa sampaikan gitu. Ini yang berbahaya di sana. Kalau dia bisa menggabungkan dua hal itu, silahkan. Gitu. Maka kembali kepada hukum tadi. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Zikir hukumnya sunnah. Kalau seandainya di satu waktu berbentrokan, maka yang dikedepankan apa? Wajib. Dengarkan kajian dengan benar supaya tidak salah paham gitu. Nah, yang ketiga, wanita yang umroh tanpa mahram, hukumnya gimana? Hukum umrohnya sah, tetapi dia melakukan pelanggaran syariat. Karena seorang wanita itu harus pergi dengan mahramnya. Nah, dalam hal itu disebutkan apa? La tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dia ditemani dengan mahramnya. Hukum dasarnya seperti itu, Pak. Meskipun pihak Saudi Arabia mereka memberikan keringanan untuk ibu-ibu yang sudah berumur 60 tahun ke atas kayaknya, yang boleh tidak dengan mahram, tetapi ada penjamin di sana. Ayo alam. Hukum dasarnya semua wanita kalau safar harus dengan mahram. Kalau misalkan dia nekat haji tapi tidak dengan mahram, hukum haji umrohnya itu sah, tetapi dia melakukan dosa. Maka sebaiknya jangan, sebaiknya harus dengan mahramnya. Kalau seandainya dia tidak berangkat karena tidak ada mahramnya, maka saya kira itu tidak melakukan dosa. Karena ya Allah, Engkau perintahkan saya. Karena yang namanya ibadah itu kan bagi yang mampu ya. Mampu itu banyak, mampu itu kesehatan, keuangan, kemudian keamanan. Ya mungkin masalah ini pun juga masuk kepada mampu, karena dia tidak mampu berangkat karena tidak ada mahramnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kan saya bukan mahram, itu kan seseorang yang haram dinikahi, Bu ya. Bahasa mahram itu seseorang yang haram dinikahi. Saya ustadz nih, ada jemaah ibu-ibu atau anak gadis ataupun siapa, kemudian dimahramkan saya. Emang saya mahramnya ibu itu? Enggak lah, saya bisa nikah sama ibu itu. Jadi nggak ada. Itu cara aman travel untuk mengakali, ya. Itu mengakali, bukan boleh. Itu akal-akalan mereka. Sesuatu yang mengakal-akali syariat itu nggak boleh. Nah, bagaimana kalau seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga karena ada rasa tidak enak sama suami? Apakah termasuk ikhlas karena Allah atau tidak, Ustaz? Apa arti dari ikhlas? Dia beribadah, melakukan sesuatu karena harapan ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dia beramal, kemudian dia beramal karena sebab alasan tidak enak sama suami, maka saya kira itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Mungkin di dunia dia akan mendapatkan pengakuan dari suami, ya. Engkau istri yang baik, saya ridho kepadamu misalkan. Tapi ternyata niatan seperti ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap harus memang meniatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini ibu salat, ya. Ibu salat karena siapa? Karena Allah. Saya salat kenapa? Karena tidak enak sama Allah. Karena tidak enak sama orang. Maka bukan perasaan itu. Kalau misalnya ada perasaan ini, maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah supaya di tengah jalan niatnya bisa dirubah menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang
ketika awal pekerjaannya itu sebetulnya nggak ikhlas, tetapi di tengah jalan bisa berubah menjadi ikhlas. Lihat para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika awal keislamannya bukan ikhlas karena Allah, tapi karena keponakannya Muhammad disakiti, dan Hamzah mengatakan, engkau sakiti keponakan saya padahal saya berada di atas agamanya. Kan ucapan itu karena marah, tapi ternyata seiring berjalan waktu maka berubah menjadi seseorang yang ikhlas karena Allah. Mungkin ada seorang istri diajak ke pengajian, awalnya ketus, awalnya marah, awalnya benci, ternyata lama kelamaan menikmati. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan awalnya tidak enak sama suami, maka mudah-mudahan bisa menghadirkan niat-niat yang saya berkhidmah kepadamu wahai suamiku bukan karena engkaunya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya harus taat kepada engkau. Nah, Allah alam shawab. Baik Bu ya, kita kesini aja Bu ya. Baik. Angkat tangan dulu atau saya sebut pertanyaannya dulu? Nggak mau, saya angkat tangan dulu saya. Ini kayaknya yang paling luar biasa wow kayaknya. Kayaknya meskipun kita nggak paham ya. Makanya untuk yang ini angkat tangan dulu. Siapa yang berani Bu? Ya angkat tangan dulu. Bu mau pulang nggak Bu? Ayo, masa? Tidak mau ya ada yang angkat tangan aja Bu. Saya nggak nanya dalil kok, saya nggak nanya dalil susah Bu. Saya nanya poin-poin pentingnya aja. Siapa yang katakan? Ini ada berapa? Ada 4 nih. Ada 4. Oh nah, Masya Allah Ibu yang di belakang luar biasa. Barakallahu fiik Ibu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan 3 syarat capeknya kita bisa bahagia atau lillah. Itu kan mudah Ibu kan? Oh, Ibu yang angkat tangan. Oke, nah silakan. Tes. Kadang kalau jauh itu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pastikan itu merupakan perbuatan yang baik. Yang kedua, ikhlas. Satunya lagi saya lupa. Ini gimana ini dibagi 2 nih Ibu nih? Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Betul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini mah urusan Ibu mau dibagi 2 sama yang ngasih tahu atau enggak? minta tolong nanti di itu ya. Boleh nanti dituliskan boleh. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang saya yang tanya lah. Sebutkan 3 fitnah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlas, sarra, duhaima. Nah, barakallahu fiik Ibu. Fitnatu akhlas, sarra dan duhaima. Nah, tafadhal ini dulu sini. Nah, wa jazakillahu khairan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang capeknya lillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam capek Bu ya. Kenapa beliau capek? Apa yang membuat beliau capek? Angkat tangan. Ayo Bu silakan. Yang itu pertanyaan gampang. Ibu capek ngapa ngurusin anak Ustaz? Itu jawaban itu. Capek. Rasulullah capek kenapa? Pertama, banyak mengurusi istrinya, pemerintahan. Ibu kok jadi rame gini Bu? Ibu ini angkat tangan. Tadi ngurusin istri-istrinya yang banyak, mendidiknya, membinanya. Kadang ketika kita ditanya suami takut banget sama istri, yuk kita main futsal yuk. Istri nggak ngizinin, bukan takut sama istri tapi menghormati dan mencintainya gitu. Nggak takut. Nabi SAW mendidik, membina, mencintai istri-istrinya. Nah, apa lagi? Ya, mengurusi kaum muslimin. Apa lagi? Pemerintahan. Apa lagi? Udah. Dan juga beliau pun rajin
beribadah. Nah, satu lagi Bu. 6. Oke, 6. Sekarang kapan manusia merasakan kebahagiaan sesungguhnya? Nah, Ibu itu. Setelah apa Bu? Mohon maaf. Setelah apa? Setelah merasakan surganya Oh, oke, nah, para. dia mendapatkan surganya Allah. Atau singkatnya, ketika kakinya sudah menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu. Barakallahu fiik, Ibu. Nah, Masya Allah, luar biasa nih Ibu-Ibu. Mudah-mudahan berkah semuanya, istiqamah semuanya. Kita akhiri, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya.